Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri wadin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa salli amri wa yadatan min lisani yafqahu yang terhormat yang saya hormati jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Selawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat hikmahnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah di siang hari ini menjelang sore ini kita akan bahas tentang sahabat Nabi yang nama Abu Kilabah. Kita lihat di dunia sekarang ini banyak orang yang ditempa kemewahan, diuji dengan kemewahan, diuji dengan hartanya, diuji dengan istrinya, diuji dengan yang lainnya. Ketika diuji justru ibadahnya bukan malakan baik, bukan malakan bagus, bukan malakan meningkatkan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi justru jauh dari perhatian Allah, justru jauh dari perintah Allah. Maka dari itu saya akan bahas tentang sahabat Nabi yang luar biasa kesolehannya, kecintaannya kepada Allah, ibadahnya yang luar biasa, ditimpa musibah berbagai cara, tetap ibadahnya, cinta kepada Allahnya luar biasa. Siapakah itu? Abu Kilabah. Dikisahkan pada suatu saat ada seorang yang miskin, yang luar biasa. Kemudian dia menghampirinya. Nah, remaja ini menghampiri orang yang miskin itu. Sahabat. Ya sahabat, kamu dalam kondisi, wajah kamu dalam kondisi tidak enak, bersedih. Ada apakah gerangan? Ya sahabat, aku sekarang Allah berikan luar biasa nikmat. Walaupun aku dalam kondisi serba terbatas, miskin, harta, semuanya terbatas, tapi Allah berikan aku nikmat mata, nikmat telinga, nikmat segalanya. Ini satu nikmat yang luar biasa. Walaupun secara ekonomi saya, tapi sekarang saya sedih ya sahabat. Apa yang kamu alami saat ini ya sahabat? Aku sudah lama tidak mendengar anakku yang aku cintai. Sudah hilang beberapa bulan yang lalu. Ya sahabat, bisakah kamu membantukan saya mencarikan anak saya untuk menemukan apakah dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati? Dan anak muda ini, baik sahabat, saya akan cari. Kemudian anak yang muda yang gagah ini dia menelusuri setiap perjalanan, tentu dengan dikasih tahu ciri-cirinya sehingga dia tahu. Melalui dari perjalanan, dari hari, dari waktu ke waktu semuanya, dan dia menemukan tumbukan bahan. Ternyata pas dia cari-cari sesuai apa yang diceritakan oleh tadi sahabat tadi, oh ini ternyata adalah anak yang si anak miskin ini. Dia bingung, anak muda ini bingung, bagaimana saya menceritakan ini ya, padahal dia dalam kondisi yang susah sekali, dalam kondisi yang serba sulit. Apa yang akan aku katakan kepada sahabatku yang miskin ini? Bingung ya.
singkat cerita, kemudian dia terinspirasi oleh Nabi Ayub. Datanglah dia menghampiri sahabat yang miskin tadi. Ya sahabat, bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu sudah menemukan anakku? Sahabat yang anak muda ini bingung. Dari mana dulu saya akan bercerita? Kalau saya menceritakan secara langsung, ini akan melukai hatinya sahabat yang miskin ini. Kemudian dia terinspirasi oleh Nabi Ayub. Ya sahabat, apakah kamu pernah mendengar Nabi Ayub? Nabi Ayub itu sudah punya anak tiga-tiganya meninggal semuanya. Dan dia sudah seperti itu diberikan lagi penyakit yang tidak pernah sembuh. Aku dengar dia sahabat, bahkan aku rasakan sahabat. Mendengar cerita itu, sekarang ceritakan apa yang terjadi terhadap anakku ya Rasul, ya sahabat. Dia merasa senang dan merasa bersyukur. Pemuda ini merasa bersyukur karena dia tahu cerita tentang Nabi Ayub. Ya sahabat, anak muda yang gagah ini, bahwa aku rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan anak saya. Anak muda ini bingung. Mana ada orang tua, tapi ucapan yang terlontar itu adalah rasa ucapan terima kasih. Ini orang tua gendeng nih. Bingung juga pokoknya dalam pikiran dia masih terucap, bingung. Lama-lama kelamaan dia pengen tahu tuh alasannya. Ya sahabat, kira-kira apa yang menyebabkan kamu mengatakan rasa syukur pada Allah? Yang pertama kata dia, Allah sayang terhadap anak saya. Kemungkinan nanti kalau sudah besar dia akan murtad atau bisa melukai saya, mendurhakai kamu, mendurhakai semuanya. Maka karena Allah sangat sayang, Allah stop hidupnya sampai situ. Weleng, masya Allah. Udah 8 menit Pak. Itulah hikmah yang kita ambil. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sempit seapapun, dalam kondisi ekonomi yang lemah, kondisi yang serba sulit, dia tetap mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang yang disayanginya pun dicabut, diambil oleh Allah, tetap terucap kata rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah, yuk kita ambil hikmah dari cerita Abu Kilabah ini, bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap tegar, sabar, dan bersyukur dalam menghadapi bencana, musibah dan yang lain sebagainya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.